Baik, sekarang kita akan masuk pada bab amil zakat. Tapi ditambahi sebelum amil zakat ada badan. Badan amil zakat. Amil itu menunjuk orang per orang. Tapi ketika disebut dengan badan, maka tentu orang yang ditunjuk oleh organisasi. Kalau organisasi itu organisasi masyarakat, misalnya NU. Kalau organisasi itu adalah organisasi pemerintah, maka disebut Basnas sekarang. Basnas, Badan Amil Zakat ya nggak tahu ya, nasional ya. Karena yang di kabupaten Basnas Kap, nasi katut kan Pak. Yang di provinsi Basnas Prop. Jadi ada komisioner yang terdiri dari sekian personil dan ada staf, dan operasionalnya disediakan oleh pemerintah, anggaran dari pemerintah. Tapi kalau di NU, insya Allah operasionalnya ya itu NU itu mengandalkan harik turjak, gerak nanti ada dana, kalau nggak gerak ya nggak ada dana. Amil adalah petugas zakat yang diangkat atau dibentuk oleh imam dalam hal ini pemerintah, dan posisinya sebagai wakil mustaqiqin, seperti yang saya sampaikan tadi. Demikian pula yang dibentuk oleh organisasi yang telah memiliki pengakuan legalitas dari pemerintah seperti NU. Dan itu pun ternyata baru memperoleh legalitas hasil keputusan Bawaslu Masail melalui Munas tahun 2017 atau 18 saya lupa di Lombok kemarin. Persyaratan sebagai amil dapat tentu beragama Islam, mukallaf, ya, sudah dewasa dan berakal, dan orang yang mutlak untuk tasarruf, merdeka, ya, maksudnya kalau semua bangsa Indonesia yang merdeka, ya, maksudnya ini. Kemudian memiliki sifat al-adalah. Sebenarnya kalau harus disebut di sini tidak saja adil ini ya. Semua yang tertuang dalam prinsip dasar mabadi khairul ummah itu harus semua. Asidku, al-amanah wal wafa bil ahdi, al-adalah, kemudian at-ta'awun, kemudian istiqomah. 5 ini mestinya di nomor 4 ini min itlaqil juz tapi wa iradatil kul saja ini. Yang disebut hanya adil, tapi sebenarnya meliputi semua sendi-sendi mabadi khairul ummah. Asidku, al-amanah, al-adalah, yang adil ini, at-ta'awun, al-istiqomah. Itu. Kalaupun harus diringkas, maka 3. Asidku, al-amanah, al-adalah. Karena prinsip dasar mabadi khairul ummah versi Mbah Kiai Mahfud Siddiq tahun 1935 yang masih didampingi Hadratus Syekh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, waktu itu hanya 3 butir ini. Akan tapi Munas Lampung, yaitu Munas antara Muktamar Krapyak di Jogja dan Muktamar di Kesugihan Cipasung, itu ditambah 2 butir, yaitu ta'awun dan istiqomah. Ya, ta'awun itu prinsip tolong menolong, dan istiqomah itu adalah kebersinambungan, itu sehat. Nah, kalau mukallaf tadi sudah ada sehat, di sini ada lagi. Kemudian yang ke-8 mengerti dan memahami tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, untuk mengerti dan memahami ini bisa dipelajari, antara lain medianya adalah madrasah amil seperti siang hari ini. Tidak termasuk Ahlul Bait atau bukan keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Bukan mawali, budak yang diperdekakan oleh Ahlul Bait. Tugas-tugas yang diamanahkan kepada amil sebagai berikut. Nah ini
Ini kalau amil ini berupa lembaga, sudah tidak lagi orang per orang, maka nanti harus menerbitkan semacam job description, pembagian tugas. Ada yang mendata atau menginventarisir orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat. Nah, tugas ini akan mudah tatkala kita punya data. Sebelum kita punya data, kita jangkau sesuai dengan kemampuan kita yang bisa menjangkaunya. Yang kedua, menginventarisasi orang-orang yang berhak menerima, calon-calon mustahik. Dan kemudian action, mengambil dan mengumpulkan. So ini di zaman Rasulullah sudah pernah dilakukan seperti itu. Rasul menugaskan siapa, yang menjaga siapa. Itu kan ada sahabat Abu Hurairah pernah disuruh menjaga harta benda zakat sebelum dibagi, dan waktu itu akan dicuri orang, digertak lari dia. Malam yang kedua datang lagi, dibentak lari lagi. Malam yang ketiga diancam, pokoknya teko maneh tak tekel tak atur nang Rasulullah. Datang juga dia, akan dibawa pada Rasulullah. Dia rengek-rengek, jangan bos, jangan dibawa kepada saya, gak sanggup. Nah, tapi kamu saya bandel. Oh ada orangnya, minta jupuk. Kata si orang itu, sebenarnya Anda yang salah. Apa salah saya? Kalau Anda turun sholat isya mau baca ayat kursi, saya tidak akan datang. Begitu terus lari. Sahabat Abu Hurairah nggak bisa tidur, mikir lagi orang maling murui wiridan yo. Pagi-pagi menghadap Rasulullah setelah sholat subuh mau matur, sudah didahului oleh Rasulullah. Atadri manil ati fi salasi layalin al-barikah. Tahu nggak kamu siapa yang datang padamu 3 malam berturut-turut? Bahasanya sahabat biasa, Allahu wa rasuluhu alam. Ya nggak tahu ya Rasul, mau ini mau saya aturkan kok. Kata Rasul, yang datang tadi malam 3 malam berturut itu setan. Tapi yang dikatakan tadi malam itu benar. Setelah itu kemudian Rasul menyatakan al-haqqu ahaqqu ayyutaba walau kana minas syaitan. Kebenaran itu berhak diikuti meskipun kebenaran itu datangnya dari setan. Apa yang benar yang disampaikan setan tadi itu? Kalau turun sholat isya mau baca ayat kursi, dia tidak berani datang. Maka ulama-ulama ahli khawas ya, itu ahli hikmah begitu kira-kira ayat kursi itu disebut ayat tahfidz. Tahfidz itu perlindungan. Namun demikian diwacana ayat kursi ya tokone tetap kudu ditutup lan dikunci. Jangan ngandalke ayat kursi, insya Allah. Tapi poinnya tidak gitu. Itu jenis adalah adil, bisa menerima kebenaran dari manapun kebenaran itu datang. Itu adil. Tadi itu. Ya katakan semua lah poin. Mengambil, jadi ini harus ada yang ditugasi seperti itu. Mencatat harta zakat yang masuk dan yang dikeluarkan. Ini bagian admin. Menentukan ukuran dan seterusnya, ini semua adalah tugas-tugas amil yang sudah berada pada satu rumah yang namanya Badan Amil Zakat maupun UPZ kalau kelompok-kelompok kecil. NU ini sebenarnya meskipun ada Basnas Kap, NU sudah bisa bergerak secara mandiri tanpa harus terikat dengan yang lain. Karena apa? Karena
badan amil zakat yang dibentuk oleh NU yang sudah ter-SK melalui NU Care itu statusnya sudah seperti UPZ yang dihimpun oleh Basnas Kabupaten itu. Jadi kalaupun tidak harus bermitra dengan Basnas itu tidak masalah. Kemudian macam-macam tugas lagi, mengambil, ya ini semua sebenarnya Pak sekalian tugas-tugas yang nanti bisa ditugaskan kepada pihak-pihak tertentu yang terekrut dalam badan amil zakat itu. Kalau personilnya amil zakat tidak memungkinkan, bagaimana? Misalnya struktur nuker dalam desa itu personilnya hanya 3 atau 5 misalnya. Kemudian tugas itu harus butuh tenaga yang menghandle semacam staf itu. Ya bisa saja, akan tetapi dia bukan amil, tapi dia orang yang ditugasi oleh amil. Bisaronya dari mana? Ya bisaro diambilkan ujratul misli, ongkos wajar kerja harian, bukan amil, bukan itu. Panitia zakat yang dibentuk oleh pemerintah atau imam bukan amil syar'i dan kedudukannya sebagai wakil muzaki. Nah ini salah nih, bukan panitia zakat yang tidak dibentuk oleh pemerintah, statusnya bukan amil syar'i, kedudukannya sebagai wakil muzaki, tenaga relawan yang mewakili muzaki untuk mentasarokan zakatnya. Tapi awal tadi sudah saya sampaikan, konsekuensinya begini: ketika dia sebagai wakil muzaki, maka kewajiban muzaki ini belum tertunaikan sebelum barang ini sampai pada tangan mustaqim. Beda halnya ketika amil ini sudah berstatus syar'i, dia sebagai wakil dari mustaqim. Karena sudah wakil statusnya sebagai wakil dari mustaqim, maka ketika badan amil zakat ini LASIS ini menerima zakat mal maupun zakat apa saja dari masyarakat tadi itu, maka selesailah tugas kewajiban muzaki. Sehingga karena dia mewakili mustaqim, ini punya hak untuk mengelola hal-hal yang lebih bernilai manfaat bagi si mustaqim itu. Maka kemudian muncul kebijakan ada zakat produktif dan lain sebagainya itu. Di sini sebenarnya titik poinnya status amil zakat atau tidak itu. Harta zakat harus diberikan kepada mustahiki. Ini teori namanya naklu zakat. Di dalam fikih kitab-kitab turos itu memang ada membicarakan tentang naklu zakat, yaitu memindah harta zakat, dipindah dari tempat di mana muzaki berdomisili. Orang Sidoarjo zakatnya diberikan pada orang Gresik atau sebaliknya, itu naklu namanya, naklu. Nah sebagian ada yang tidak memperbolehkan hal itu. Tapi sebagian juga ada yang boleh. Lah ketika ada yang memperbolehkan dan ada yang membolehkan, dalam rangka menerapkan fleksibilitas tugas amil ini, ngapun tenek munggu jenengan milih pundi, podo-podo ana dasare, podo-podo ana sing ngongangno. Mindah zakat ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Milih pundi betul. Milih yang tidak boleh. Ya monggo, itu pilihan kan, pilihan itu nanti tatkala milih yang memperbolehkan pindah tentu ada pertimbangan sendiri. Karena fuqara masakin daerah sini itu tingkat kesejahteraannya sudah lebih mapan daripada ekonomi menengah di daerah yang lain. Itu ada loh Pak. Ya saya untuk mudahnya bikin contoh Gresik saja ya.
Gresik ini ada 16 kecamatan di daratan, 2 kecamatan di bawean, ya kan? Ini ada 1 kecamatan dengan kecamatan yang lain itu sangat jomplang. Ada kecamatan seperti Bunga ke utara itu tukang duri sarungnya BHS, Pak. Oke, duri. Lah sementara sing kono iku sing jenenge wis duwene pabrik selet macam-macam iku Wadimon. Apalagi sing fukara masakin lah. Melihat seperti itu, kemudian pertimbangannya dialihkan ke fukara daerah setempat, kelihatannya sudah lebih lebih sejahtera daripada yang lain. Nah, ketika ada peluang-peluang pilihan, nah disinilah lahan perjuangan kita untuk membuat pertimbangan-pertimbangan yang bersifat fleksibel. Yang tidak boleh kalau kemudian dibenturkan antara pendapat itu. Oh, itu gak bener. Tidak boleh memonopoli kebenaran. Tasarruf zakat fitrah sama dengan zakat mal, namun diprioritaskan untuk fuqara dan masakin, dan boleh diberikan kepada satu orang fakir atau miskin menurut sebagian ulama. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya, orang kafir, Bani Hasyim, Bani Muthalib, orang-orang yang wajib dinafkahi, orang-orang yang kehidupannya menjadi kewajiban muzaki, itu juga tidak boleh. Begitu pula hamba sahaya. Tasarruf zakat untuk masjid, madrasah, dan lembaga-lembaga Islam tidak diperbolehkan kecuali menurut qaul dhaif yang dinukil Imam Qofal dari sebagian ulama tadi itu, karena menganggap bahwa masjid, madrasah ini adalah wahana untuk memperjuangkan kebaikan, sabilil khair tadi itu. Nah, versi guru saya di Bungah sana yang tidak harus kita berjibaku dengan pendapat yang dinukil oleh Imam Qofal, toh takmir masjid, ya kan, dalam rangka memakmurkan masjid dari sisi riayahnya, dari sisi pemeliharaan fisiknya, meramaikan kegiatan ibadahnya, di situ mungkin juga takmir ini punya piutang. Kenapa kalau tidak menerima atas nama gharim saja, tanpa harus memperdebatkan soal sabil khairi ini? Itu sehingga endingnya tetap enjoy begitu sekalian. Jangan sampai tugas kita terhambat oleh perbedaan pendapat di kalangan ulama yang sebenarnya perbedaan pendapat itu memberikan peluang kita untuk bersikap fleksibel, tapi justru karena kita benturkan, kita sendiri yang susah merealisasikannya. Inna dina yusrun, agama itu mudah, tapi tolong jangan dipermudah. Itu, jangan dipermudah, aja digampang. Jangan dipermudah. Jadi yasiru walatu asiru. Bikin mudah-mudah aja, jangan bikin sulit-sulit. Yang penting jangan membuat aturan sendiri. Walatu harifu. Yasiru walatu asiru walatu harifu. Tasarruf zakat untuk kiai, ustadz, dan orang-orang yang mengurus kemaslahatan umat diperbolehkan menurut Ibnu Rusdi dan Imam Lahmi dari Madhab Maliki. Khusus zakat fitrah boleh ditasarrufkan pada mereka apabila mereka tidak mampu. Dah, ini tentang nanti tugas kita untuk melakukan inventarisasi tentang pengelompokan tentang para calon mustahik. Sekarang kita masuk pada perspektif perundang-undangan. Bapak sekalian, kenapa negara masuk dalam hal zakat sehingga lahirlah sebuah undang-undang? Rukun Islam 5 itu yang tidak ada undang-undangnya 3. Syahadat nggak ada, undang-undang sholat tidak ada,
undang-undang puasa tidak ada. Yang ada adalah undang-undang zakat dan haji. Kenapa ini harus disiapkan instrumen yang namanya undang-undang? Karena ini bersentuhan dengan keuangan masyarakat. Ini persoalannya. Jadi kalau puasa ora usah undang-undangnya. Ya poso Arabmu gak poso Arabmu begitu. Jadi ini pun kita jangan kemudian melihat pemerintah sebelah mata lah pokok melo-melo ana undang-undang segala macam. Sholat gak ada undang-undang ini. Sebab kalau sholat itu ada undang-undangnya, nanti juga akan mendistorsi ketaatan seseorang. Mergo oleh Jumatan, mergo oleh budal Jumatan, mergo di polisi. Nek gak Jumatan ditangkap mergo undang-undangnya. Lah kan fatal. Makanya biarlah kalau pemerintah ngatur undang-undang tentang zakat, tentang haji, karena ini bersentuhan dengan keuangan atau dana dari masyarakat. Agar dana itu tidak terjadi penyelewengan, maka negara hadir. Itu caranya khusnudon dan pemerintah. Ya bukan karena Jokowi. Ya pemerintah manapun di NKRI ini sikap kita seperti itu. Lah undang-undang adalah produk politik yang dihasilkan oleh lembaga politik, dalam hal ini DPR dengan pihak pemerintah. Tentu saja banyak hal yang seharusnya masuk, tapi karena berbagai pertimbangan dan alasan menjadi tidak semualah. Seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat, ini tidak ada sanksi bagi orang yang wajib zakat tetapi tidak mau zakat. Sanksinya belum ada. Lain dengan pajak, Pak. Kalau pajak ada sanksinya, kalau zakat tidak ada. Lah, biarlah meskipun masih ada kekurangan-kekurangan, setidaknya hadirnya undang-undang ini untuk meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Karena pemerintah juga secara moral punya kewajiban, karena pemerintah membentuk yang namanya Basnas. Saya ketika di MUI, Pak, tahun 2012 itu saya melunching koperasi. Saya beri nama pertama KJKS MUI, tapi bukan Majelis Ulama Indonesia, Mitra Usaha Ideal. Nah, disingkat MUI. Modal pertama 390 juta tahun 2012. Tutup tahun kemarin 2021, tutup tahun kemarin ini ceritanya begini singkatnya. Tahun 2016 ganti kelamin, bukan KJKS tapi KSPPS. Karena kalau KJKS ada berorientasi kepada OJK, kayak repot banget. Kemudian ganti KSPPS, cukup berteduh pada Kementerian Koperasi. Tahun 2021 Kopsah, karena bergerak di bidang usaha real, bukan saja simpan pinjam yang berbasis syariah. Nah, kemarin ini tahun 2022 ini zakat yang kita keluarkan 384 juta sekian. Ini diambil 2,5% dari modal sendiri. Karena omsetnya sekarang sudah 97 miliar dari 13 cabang. Di Jawa Timur, di Surabaya ada 1 cabang. Lah kemarin zakat ini dibawa ke Basnas. Uangnya, datanya, data calon penerima dibawa ke Basnas, dicatat oleh Basnas bahwa ada satu kelompok unit pengumpul zakat namanya Kopsah MUI menyetorkan uang zakat 384 juta sekian. Nah, oleh Basnas, karena tidak mungkin Basnas menyalurkan ini karena tenaga tidak ada, dikembalikan. Itu dikembalikan. Untuk apa harus mendapat legalitas Basnas? Karena koperasi ini belum dianggap amil syar'i, gitu. Tapi ketika kita bawa ke Basnas, alhamdulillah nggak sekedar didata oleh Basnas, tapi ditambahi
ditambahi 5% dari dana yang masuk sehingga ada tambahan sekitar 19 juta sekian. Jadi kehadiran undang-undang yang ada di negeri kita ini meskipun belum ideal-ideal amat, setidaknya semangatnya adalah untuk meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Ada juga yang tidak dimasukkannya zakat sebagai pengurang pajak. Nah, ini di undang-undangnya. Di undang-undang zakat itu belum ada klausul atau pasal yang berbunyi bahwa zakat ini sebagai pengurang wajib pajak. Sehingga harta benda yang ada pada milik pengusaha-pengusaha itu kena kewajiban ganda. Di samping kewajiban pajak juga kewajiban zakat. Hanya kalau zakat ini hitungannya tentu setelah dikurangi pajak gitu. Jadi kalau zakatnya tetap yang dizakati adalah hasil bersih akhir. Nah, kekurangan-kekurangan itu kita maklumi karena apa? Kita punya kaidah yang namanya ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa dicapai semuanya jangan ditinggal semuanya. Itu. Kemudian tentang pengelolaan zakat ini yang ditugaskan untuk melakukan operasional zakat ini sama sebenarnya seperti yang diterangkan dalam fikih-fikih turas tadi itu. Coba dengan bahasa yang mungkin beda. Syariat Islam agamanya ya berdasarkan syariat Islam, karena zakat itu bagian dari produk Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi dan akuntabilitas. Ini kan bahasa lain dari al-amanah, al-wafa bil ahdi, asidku tadi itu sebenarnya. Kemudian pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Jangan sampai terbengkelai yang kemudian berdampak pada belum tertunainya kewajiban dari si muzaki. Itu kita nanti yang kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, sehingga mustahik yang sekarang berstatus mustahik dengan adanya undang-undang ini dan dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang benar, maka ke depan mustahik ini bisa berubah menjadi muzaki. Nah, badan amil zakat tingkat nasional, ada yang tingkat provinsi, ada yang tingkat kabupaten dan kota yang memiliki tugas yang sama, yang bedanya cakupan wilayahnya saja. Kemudian pendistribusian atau tasarufnya zakat itu tidak berbeda dengan yang disampaikan melalui pendekatan referensi kutubut turos. Bapak sekalian, ini materi yang bisa saya sampaikan, tapi selebihnya saya minta panitia ini ngeprint instruksi PWNU Jawa Timur untuk dibagikan kepada peserta, ya kan? Dibagikan kepada peserta, sebab kita punya kewajiban untuk sosialisasi itu. Untuk apa ini? Untuk dasar dan pegangan bahwa kita ini sebenarnya sudah sebagai amil syar'i. Itu berhalaman-halaman Pak, ya, berhalaman-halaman. Jadi tolong itu nanti keputusan Basul Masail PWNU Jawa Timur tentang legalitas NUKER Lasisnu sebagai amil syar'i itu nanti digandakan, ya. Kemudian setidaknya peserta ini dapat, kalau penggandaan ini butuh dana, ya dananya dipikir bareng-bareng. Begitu, ini pesan dari saya dan tidak mungkin instruksi ini saya baca seluruhnya, tapi ada beberapa poin yang penting, yaitu
C yang tadi sudah saya singgung, perbedaan amil syar'i dan amil yang belum syar'i. Kemudian legalitas lembaga amil zakat sebagai amil syar'i. Poin C dan D ini yang penting. Ini instruksi PWNU Jawa Timur melalui hasil kajian LBM yang sudah ada dalam materi ini. Saya pikir itu alhamdulillah tepat jam 11. Jadi saya semohon-mohonnya jangan dipaksa untuk ditambah ini. Ya karena nanti saya jam 2 itu ada acara di Sedayu, Pak. Ada acara di Sedayu, mudah-mudahan gak macet. Ya. Namun demikian untuk sesi yang kedua tadi barangkali ada 1 atau 2 pertanyaan dipun semangga akan ditoleransi lah beberapa menit ke depan. Matur nuwun. Singkat padat berbobot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suwaidit dari Ranting Gedang. Pertanyaan saya, bagaimana menyadarkan para pembayar zakat ini agar terlaksana dengan baik, karena selama saya di Gedang ini belum pernah ada kegiatan semacam ini, yang sehingga istilahnya belum ada lah bahasanya. Apa melalui pendekatan-pendekatan bagaimana caranya supaya mereka menyadari mereka mempunyai hak, mempunyai kewajiban untuk membayar zakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat secara umum ya Pak. Monggo satu fir. Satu fir tadi. Ya, yang pertama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat berbobot. Ya, kami dari Takmir Masjid Nurul Huda Simo. Nama saya Firdaus. Untuk pertanyaan saya yaitu yang saya tangkap di masyarakat cara pandangnya yaitu bahwasanya untuk masalah zakat ini kadang-kadang di keluarga ada yang keluarga itu yang menanamkan zakatnya untuk keluarganya sendiri. Jadi kami kebetulan adalah amil, kami menjemput bola ke orang-orang yang berhak memberikan zakat itu, tapi beliaunya ngomong bahwasanya tidak diberikan kepada amil secara syar'i, tapi diurus sendiri. Terus sendiri, termasuk pertanyaan. Iya, yang pertanyaan saya, bagaimana kalau umpamanya dari keluarga atau madrasah, yayasan, dan serta di pondok pesantren melakukan kegiatan zakat sendiri di SK-SK sendiri, tidak melalui amil syar'i, itu bagaimana hukumnya? Terus yang kedua, ini masalah zakat di situasi di wilayah-wilayah mungkin yang lain. Ini ada pertanyaan dari masyarakat bahwasanya bagaimana zakat itu diuangkan sesuai dengan harga beras. Jadi cukup. Zakat fitrah diuangkan dengan bisa ditangkap. beras. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun ada 3 pertanyaan. Nggih, nyantai mawon, boten keburu imsak. Cuma tadi saya hanya mengingatkan saja. Terima kasih Bapak sekalian. Untuk menyadarkan para calon muzaki itu bukan tugas penjenengan, tugas kita bersama. Harus melibatkan banyak stakeholder, terutama adalah nasihat para ulama, ya kan? Sehingga memang ini kalau dilepas bukan tugas kita sendiri sebenarnya. Yang menyangkut persoalan kesadaran. Nah, bagaimana kalau kita sudah melaksanakan tugas kemudian bersentuhan dengan orang yang dengan tanda kutip kesadaran masih rendah, ya kita lakukan pendekatan secara pelan-pelan dengan didasari rasa husnudon, jangan suudon. Kemudian zakat itu diberikan pada lingkungan keluarga boleh,
Boleh, dan bahkan ada yang mengatakan lebih utama kalau lingkungan keluarga sendiri lebih membutuhkan itu. Jadi nanti kita sebagai NU Care tidak usah ada rasa tersinggung macam-macam. Mohon maaf Mas Ustadz, kalau zakat saya tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya saya berikan langsung kepada mustaqim dari unsur keluarga. Monggo, monggo. Tapi kalau boleh misalnya minta catatan nggak apa-apa. Kalau itu warga NU. Jadi aktivitas zakat pada daerah itu semua terdokumentasi dalam administrasi NU Care. Itu sudah bagus Pak, sudah bagus. Ya, ini yang ketiga, pondok pesantren, madrasah, yayasan dan seterusnya yang kemudian membuat amil sendiri, meng-SK sendiri dan sebagainya. Itu namanya amil. Untuk menstatuskan sebagai syar'i belum itu. Karena apa? Karena memang madrasah, pondok pesantren dan seterusnya ini termasuk kelompok kegiatan yang tidak bersentuhan dengan persoalan zakat. Madrasah-madrasah yang kemudian menghimpun zakat ini lebih bersifat memberikan tarbiyah kepada murid-muridnya bahwa zakat itu memang ini. Nah, oleh karena itu status amilnya tetap saja belum menjadi status amil syar'i. Tapi bukan berarti zakatnya nggak sah, tetap saja sah. Itu tetap saja sah. Artinya hal yang dilakukan itu boleh saja. Saya justru tertarik yang pertama tadi, bagaimana cara menyadarkan ini. Ini memang jadi tanggung jawab kita bersama. Para ulama yang menjadi panutan masyarakat juga punya kewajiban untuk memberikan pencerahan, apalagi di NU. Di NU ada tokoh sentral di setiap daerah namanya Rais Surya. Ya, di dalam tatanan operasional ada tanfidiyah yang mengeksekusi kebijakan. Yang tukang halo-halo ada lembaga dakwah. Ini semua kalau sinergi akan menjadi sebuah power. Tapi kalau diculno pokoknya lasis berangkat atau dewe didelok apa tujuan orang tak seneng Pak. Nggih betul. Nah, inilah yang harus kita bangun bersama-sama. Saya pikir itu, dan pesan saya tadi, karena saya juga mematuhi dari PBNU, instruksi PBNU itu supaya tersosialisasikan. Peserta kajian amil ini, madrasah amil ini setidaknya punya bendel itu. Matur nuwun, saya kembalikan. Dan sudah terakhir. Sudah ya? Oke. Satu lagi. Oh, satu session lagi, satu termin. Ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa tanyakan bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai tadi menindaklanjuti bahwa bila petugas amilnya zakat itu kurang, maka boleh diambilkan dari tenaga relawan. Itu pun dibayar sesuai dengan bayaran hari kerja. Lah itu mohon maaf pertanyaan, itu uangnya diambilkan dari mana? Wonten mawon akhirat ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu melalui kebijakan amil, karena amil ini berhak untuk memperoleh pos dana zakat. Untuk menunjang kinerja amil ini perlu menunjuk staf atau apalah, admin atau operasional dan seterusnya, ya diambilkan ke situ Pak. Itu kebijakan boleh, tapi kan dia bukan menerima, yang bersangkutan ini bukan menerima atas nama amil. Tapi karena kepanjangan tangan dari amil, maka biaya ujroh mislinya, biaya kepantasannya itu diambilkan dari pos dana amil. Ngaten?
Dilihat, ini itu kebijakan dan boleh. Kalau dari NU ini ditanyakan oleh moderator, diambilkan dari dana zakat yang terkumpulkan. Kalau masih sudah iya, kalau Basnas enggak, karena Basnas itu dibiayai oleh negara. Itu loh bedanya. Ngerti ya? Paham ya? Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Saya yakin mesti masih kurang. Ya. Ya mudah-mudahan kekurangan kita ini menunjukkan bahwa kita semangat untuk thalabul ilmi. Saya sebenarnya mau berhari-hari di sini, Pak. Andaikan tugas lain tidak menunggu. Mohon doa, sambung doa semua. Mudah-mudahan pertemuan ini barokah dan bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya. Kalau lebihnya nggak ada, kurangnya ada, saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada beliaunya Afiyuna Haji Husnan Ali. Untuk selanjutnya yaitu penyerahan cindera mata dari FWJN Bogor kepada pemateri, kepada beliau yang bertugas yaitu Ketua Tanfidiyah dan didampingi oleh jajaran untuk menyerahkan cindera mata. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Mohon untuk yang lainnya jangan meninggalkan tempat dulu karena masih ada satu acara lagi. Juga saya panggil untuk Bapak Suwaji selaku perwakilan peserta Madrasah Amil NU Angkatan 1 dari delegasi Masjid Al-Falah Balong Sangkor masih dekat untuk menerima secara simbolis. Dilanjutkan untuk Ketua UZIS Enpoker Lazisno Lantai Lumbur. Silakan maju di depan untuk menerima piagam penghargaan secara simbolis. Yang menyerahkan adalah Ketua LTMNU sama Ketua LAZIS. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada MC utama kami selaku moderator. Kurang lebihnya mohon maaf, rambut teles gara-gara tahu banget heran si bales mungkin jadi muda mata lumbon atau yang mewakili monggo, lumbon atau yang mewakili monggo. Dari kami sekian dikawali sama sebelum saya tutup dengan salam, kita kasih sholawat yang semangat untuk pemateri kita dan juga kita semuanya. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum acara pengunduran dimulai, marilah kita dengarkan sebentar sambutan dari Ketua Majelis Wajib Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sorong dan akan disampaikan oleh Bapak Perkenalan Ranting Pesawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para asatidz, serta para
hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah merupakan rahmatnya pada kita bersama, sehingga di hari ini tuntas sudah panjenengan mengikuti sebuah perkuliahan, panjenengan mengikuti sebuah kajian, tapi panjenengan mengikuti sebuah bimbingan teknis berkaitan. Mudah-mudahan ini akan menjadikan sebuah ilmu yang manfaat bagi kita sekalian. Yang terakhir, para saudara, dengan adanya kehadiran panjenengan, semuanya akan saling memahami antara UJIS dan Ukir Ladisnu yang ada di Ranting maupun FBG, antara RTF Takmir Masjid dan Ranting Nahdlatul Ulama, ini semua memahami, sehingga tidak ada bahasa saling royokan bagi amil zakat. UJIS dan Ukir punya posisi sendiri khusus ngurusi infak dan sedekah. Amil zakat ada di masjid maupun sholat maupun di mana saja, memang kita berikhtiar dan berusaha. Kearifan lokal ini bagaimana? Yaitu ada sebuah keabsahan sebagai amil maupun dari amil secara lembaga maupun amil secara syar'i, sehingga tugas kita dakwah di Nahdlatul Ulama ini tidak terkesan royokan penggawean bagi amil, pun ada proses sendiri ya, untuk bermanfaat. Kita akan melalui sebuah persaudaraan terbangun, persatuan terbangun, akan memunculkan sebuah kekompakan, dan disitulah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala turun pada kita sekalian keberhasilan dakwah Nahdlatul Ulama. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti ada permasalahan silakan kontak DWJ, itu ada Aswada Center maupun ada lembaga Dafir Masail. Bila mana di lapangan ada sebuah permasalahan sehingga panjenengan mendapatkan sebuah solusi yang signifikan. Sayyidina Muhammad. Oh doa, lebih berikutnya untuk acara selanjutnya yaitu RT atau rencana tindak lanjut dan pembagian SK JDIS serta pembagian iris yang akan disampaikan oleh Bapak Bidana, kemudian Abah Saminan sama Bapak Fatoni. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembagian SK JDIS, pertama kalau panggil JDIS Gedang Suratul dan Saking Piringan Asri langsung ini apa Piringan Asri Kesambian Kesuwun Kenomo Kebakaran Kesambi Pamotan Candipari sesuai urutan dulu, DJM sesuai urutan dulu. Persawahan Wunut Plumbon Gedung Botong Pesporong Pesantren Gelangga Harum Kebun Agung Mindi Harum. Nama-nama yang kami tadi kami mohon untuk maju untuk memberikan SK JDIS. Oke, kepada Ketua Hadisnu MBC NU Porong Bapak Haji Rosadi untuk membagikan SK sesuai dengan
Kami foto bareng ya, ampun Bu Baru ya, foto bareng. Pesantren. Persawahan. BCM. Candi Pari. Mas Reza, aku Pamotan. ngambil dokumen dari Gusoleh. Aku enggak, melalui keputusan enggak, Pak Rosadi, melalui keputusan. Monggo, Mas Reza. Ditunjukkan yang warna putihnya di depan. Nah. Mas Soleh, kamu siap? Mas Reza mana? Gitu. Dokumen Mas Soleh. Gitu. Bukan di depan, bukan di depan. Harus